kita berdosa. Tetapi syukur untuk Yesus yang menggenapi rencana keselamatan di salib, sehingga pengampunan selalu tersedia bagi orang berdosa yang mengaku dan bertobat. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 30 Mei, judulnya Pertobatan dan Pengampunan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 31 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Ayat hafalan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tanah perjanjian terasa begitu jauh bagi bangsa Israel yang sedang berkemah di bawah tiang awan di dataran. Musa sudah naik ke dalam kegelapan tebal yang telah menutupi puncak gunung beberapa hari sebelumnya. Bangsa Israel berpikir, pastilah pemimpin mereka telah mati sekarang. Jika bukan karena kelaparan, maka mungkin karena api yang menyala-nyala di puncaknya. Orang-orang campuran di antara bangsa itu merasa gelisah dan tidak sabar untuk melanjutkan ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Padahal, beberapa hari sebelumnya, mereka telah mengikat perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Allah untuk menurutinya. Namun kini, mereka menginginkan suatu patung yang dapat mereka lihat. Maka, mereka berkumpul di sekitar kemah Harun dan menuntut agar membuat patung bagi mereka. Karena takut akan keselamatan dirinya, Harun pun setuju. Dalam Keluaran pasal 32-34, kita membaca bagaimana kisah menyedihkan ini terungkap. Kisah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah dalam kitab suci yang mengajarkan kepada kita tentang pertobatan dan pengampunan, yaitu tema pelajaran pekan ini. Saat belajar setiap hari, ingatlah selalu ayat hafalan pekan ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita berdosa, tetapi syukur untuk Yesus yang menggenapi rencana keselamatan di salib, sehingga pengampunan selalu tersedia bagi orang berdosa yang mengaku dan bertobat. Amin. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Desire of Ages, halaman 175. Yesus digambarkan seperti ular tembaga yang diangkat Musa di padang gurun. Orang yang memandang dengan percaya akan diselamatkan. Demikian juga saat kita memandang kepada salib Kristus, kita melihat kasih Allah yang begitu besar bagi manusia berdosa. Kasih itu menarik hati kita untuk datang kepadanya dengan pertobatan. Ketika seseorang menerima Kristus dengan iman, Roh Kudus mulai bekerja menciptakan hidup yang baru. Pikiran, hati, dan keinginan diubahkan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Hukum Allah tidak lagi terasa berat, tetapi menjadi sukacita bagi orang yang sudah mengalami kasih
dan keselamatan di dalam Kristus. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.